Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai video ini, kita harus awali dulu dengan mengucapkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena video ini sangat rentan dengan bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Denny Siregar. Denny Siregar ini udah lama banget kita nggak dengar kabarnya. Tiba-tiba sekarang dia muncul lagi. Ada apa ini? Jangan-jangan emang dia lagi butuh duit buat makan. Dari Fajar Indonesia Network di aplikasi Babe, Denny Siregar bilang pengikut Rizik Syihab goblok berjamaah .2 nggak ada otaknya. Tanggal 26 Maret 2021. Jadi kan pada hari Jumat kemarin kita dengar kabar tentang ditangkapnya salah satu supir pribadi dari salah seorang pengacara IBHRS, yaitu Alam Syah Hanafiah yang diketahui membawa senjata tajam. Katanya Asep Siwoyo, supir dari Alam Syah Hanafiah, diamankan oleh polisi saat sedang perjalanan menuju sebuah bengkel. Jadi nganterin dulu tuh ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terus langsung lanjut ke bengkel. Nah, pas ke bengkel itu ditangkap polisi karena diketahui membawa senjata tajam. Ini sih ya logika gue sebagai orang yang SMA-nya aja hampir nggak tamat gitu. Kalau misalkan memang ingin rusuh dengan cara membawa senjata tajam, kenapa harus pergi ke bengkel? Kalau Pak supir ini pengen rusuh, ya standby aja di lokasi atau sembunyilah deket-deket tempat situ. Nggak usah jauh-jauh pergi ke bengkel. Emangnya Pak Asep Siwoyo ini kepikiran gitu buat pergi ke bengkel modifikasi mobil sebentar biar nanti begitu rusuh dengan senjata tajamnya dia pas kejar-kejaran sama polisi bisa kayak di film-film gitu. Ya intinya mah bagi saya rakyat jelata yang kepintarannya hanya sebatas ini aja nggak logis gitu. Kalau misalkan harus ke bengkel ngebenerin mobil dulu padahal niatnya buat rusuh gitu. Saya soalnya zamannya dulu teman-teman tawuran kagak kayak gitu. Kalau mau rusuh ya standby di tempat. Lanjut nih ya. Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, Kompol Indra Tarigan, saat ini tersangka AS masih dalam tahap penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan, polisi itu ngamanin sebuah senjata berupa pedang dengan panjang 50 cm, sekitar seginilah. Segini mungkin ya. Nggak kelihatan ya, pokoknya panjang lah, lumayan panjang 50 cm, sekitar 2 kali penggaris anak SD, panjangnya segitu. Nah, sarungnya warnanya coklat, gagangnya mulut naga gitu bentuknya. Jadi ini kayak pedang pusaka naga geni 212 tapi nggak pakai 212. Kapak bang, kapak, bukan pedang, kapak. Selain pedang, polisi juga mengamankan sebuah senjata badik dengan panjang sekitar 20 cm. Dan kedua senjata ini kabarnya ditemukan di dalam mobil yang digunakan oleh Asep Siwoyo. Nah, kalau berdasarkan kabar lain yang kebetulan gue baca di video sebelumnya, Alam Syah Hanafiah ini memberikan sebuah keterangan bahwa dia memang membawa senjata tajam. Tapi senjata tajamnya itu dia pergunakan untuk mengupas mangga dan juga memotong kabel. Ini mah kalau ini mah maaf Pak polisi, maaf, kalau ini mah bukan mengada-ada. Kalau Pak polisi dan juga Alam Syah Hanafiah ini keduanya jujur, berarti akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Bapak Alam Syah Hanafiah ini sakti mandraguna, ngupas buah pakai pedang, motong kabel pakai badik. Atau kemungkinan kedua, pisau buah dan juga pisau kabel itu saat dilihat oleh polisi sudah berubah wujud gitu, seperti boboiboy. Kan baru ada kasus senjata tajam
benda mati bisa berubah bentuk. Saya aja nggak bisa kayak Bobo Boy. Maksud gue gini, berarti nggak mungkin keduanya jujur. Pasti ada salah satu di antara alam sahanafiah ataupun pihak lainnya itu yang berbohong, menyembunyikan fakta ataupun melebih-lebihkan fakta. Lalu pertanyaannya, siapakah yang jujur dan siapakah yang bohong? Untuk jawabannya, kita harus lihat lebih lanjut perkembangan dari kasus ini. Menanggapi hal ini, Denny Siregar langsung mengeluarkan jurus ajian mulut berbisa demi menjadi headline. Dia bilang begini, model para pengikut Rizik itu bukan dibangun dari logika berpikir, keilmuan, dan kesadaran diri, tapi lewat fanatisme dengan gambar-gambar di baliho, dogma-dogma bahwa dia ulama dan cucu nabi, dan yang melawannya neraka tempatnya. Hasilnya ya kayak gitu, goblok berjamaah, gak ada otaknya, gitu katanya. Ini gimana Bapak? Ya Allah, yang namanya baliho pengajian itu Bapak, judulnya aja, hadirilah pengajian bersama IBHRS di tanggal dan sebagainya. Belum pernah sekalipun saya melihat baliho yang bunyinya seorang cucu Nabi harus dipuja, harus dipuji, harus diikuti segala kemauannya, atau neraka tempatnya. Nggak ada Bapak, saya belum pernah lihat baliho kayak gitu. Bahkan baliho yang isinya hadirilah pengajian ini, kalau nggak hadir masuk neraka lu, kagak ada juga yang kayak gitu. Dengerin ya Pak Desi, Pak Denny Siregar, kita rakyat jelata ini bukan ahli marketing, apalagi kepikiran buat ngejadiin neraka sebagai unsur alat marketing. Kayaknya ya, Denny Siregar ini cocok untuk menjadi tim marketingnya ustadz-ustadz yang masih belum tenar gitu. Karena luar biasanya ilmu marketing dia hingga kepikiran ngejadiin neraka sebagai alat marketing, alat promosi. Denny Siregar melanjutkan, lihat pendukung Rizik kayak gitu semua. Amit-amit kalau mereka nanti kuasain Indonesia, bisa goblok semua orang dibuatnya. Emang orangnya Rizik niatnya mau cari ribut, entar dihajar beneran, terus bilangnya dizalimi. Ngomong-ngomong soal dogma, pemaksaan idealisme, stereotyping, nah itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Denny Siregar barusan. Tanpa dasar. Kebayang gak Pak? Seandainya orang-orang yang selama ini dinyinyirin sama Pak Denny Siregar, orang-orang yang mendengar komentar-komentar Denny Siregar, menganggap bahwa marga Siregar itu sifatnya sama dengan Bapak Denny Siregar sekarang. Kelakuannya sama, pola komentarnya sama, pola pikirnya sama. Kan enggak Pak, kita tidak menstereotipkan sifat Bapak ke marga Siregar. Kasian Pak, bisa malu orang-orang marga Siregar seandainya dengan sifat Bapak ini marga Siregar menjadi distereotipkan berdasarkan sifat dan kelakuan Bapak. Lagian kan kalau nggak salah Bapak udah dipecat ya dari marga Siregar, udah dicoret gitu dari daftar marganya, karena memang apa yang Bapak lakukan itu sudah memalukan marga. Ya untung saja kami sebagai rakyat jelata tidak menilai suatu golongan apapun berdasarkan sifat satu orang saja, berdasarkan sifat beberapa orang saja. Apalagi menilai sebuah golongan berdasarkan sebuah kasus yang sebenarnya kan belum selesai, masih dalam tahap penyelidikan. Bapak Desi lupa ya kalau kasus ini masih diselidiki, belum fix gitu kronologinya seperti apa, statusnya seperti apa. Sepemahaman saya,
IBHRS tidak melakukan apalah itu yang dikatakan oleh Pak Denny Siregar di awal tadi. Dogma lah, apalah itu. Karena memang IBHRS itu melontarkan pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itulah kenapa IBHRS semakin kami cintai. Gue jadi ingat di salah satu khutbah Jumat, penceramahnya pernah bercerita tentang kisah seorang ayah dan seorang anak yang pergi mengelana sangat jauh ke suatu tempat untuk belajar agama kepada orang yang katanya udah soleh banget. Saking solehnya sudah mendapatkan predikat sebagai seorang wali. Akan tetapi begitu sampai di tempat tersebut dan mereka lihat sosok yang mereka cari sedang meludah di dalam masjid. Melihat hal tersebut, si ayah dan anak langsung meninggalkan lokasi yang jauh tersebut, pulang lagi ke rumah mereka. Karena mereka menilai apa yang dilakukan oleh orang yang katanya wali tersebut adalah perbuatan yang menentang hadis. Nah, dari dulu, seandainya orang-orang melihat seorang IBHRS ini mempunyai akhlak yang bertentangan dengan Quran dan hadis, udah pasti sepi itu, udah pasti ditinggalin. Nggak akan ada umatnya, nggak akan ada pengikutnya. Pergi semua orang-orang. Pak Denny Siregar lihat aja lah kasus-kasus ustadz palsu, wali palsu, bahkan kasus nabi palsu. Itu jelas. Tidak hanya kami tinggalkan, Pak. Tidak hanya kami lawan, kami debat, tidak. Kami jebloskan juga ke dalam penjara. Beneran. Karena tolak ukur kami sebagai umat Islam itu Quran dan hadis, bukan tokohnya. Nah, tokohnya ini adalah orang-orang yang bisa mengingat itu Quran dan hadis. Kami saat membandingkannya cocok dengan apa yang tertera dalam Quran dan hadis, dan kami tahu oh dia orang soleh, dia orang baik, perbuatannya sesuai dengan Quran dan hadis. Oleh karena itulah kami mengikuti orang-orang seperti ini, karena kami tidak bisa mengingat sebanyak itu tanpa membuka-buka, sedangkan mereka adalah cerminan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, akhlaknya gitu. Ya udahlah, saya nyorocos ke mana wae, engke videonya panjang teuingnya. Saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah. Oleh karena itu mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.